Ibu, Bapak, Saudari dan Saudara terkasih dalam Kristus, mari kita latihan sebentar untuk Mazmur tanggapan agar kita nanti bisa bersama-sama menanggapi sabda Allah. Kita akan berlatih sebentar. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kita ulang sekali lagi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihi dan memberkati kita. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, dan Misa Syukur penutupan tahun 2023. Perayaan Ekaristi akan diselenggarakan secara konselebrasi bersama Imam Bernardus Hardi Jantan Dermawan PR dan Sylvester Nong PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh wilayah 7, KOR oleh wilayah 3. Mohon perhatian, kantong kolekte dijalankan satu persatu. Kolekte pertama dengan kantong warna merah dan kolekte kedua dengan kantong warna hitam untuk biaya operasional gereja. Untuk menjaga kelancaran peribadatan dan protokol kesehatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah pada saat penempatan duduk, komuni, dan meninggalkan gereja, serta tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus,
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Oma, opa, ibu, bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Selamat datang di rumah Tuhan, Gereja Santa Maria Regina. Hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta, kita merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Sekaligus juga kita mau menutup tahun 2023 ini. Semoga pujian dan syukur yang kita panjatkan, suka dan duka kita, kehidupan kita juga persembahkan di hadapan Allah. Kita awali ibadah syukur ini dengan menyadari dan mengakui kita adalah orang berdosa, mohon pengampunan dan belas kasih. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kepada orang yang berkenan padanya, kami memuji Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kasihanilah kami.
bersama Roh Kudus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, pandanglah umat-Mu yang berkumpul di rumah kudus-Mu. Tuhan, kami datang dengan membawa persembahan hidup di tahun 2023. Dan juga kami tetap memohonkan harapan-harapan daripada-Mu, agar kami boleh melangkah di dalam kehidupan ini bersama dengan Engkau, bersama dengan Bunda-Mu, Maria Bunda Allah. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu.
hati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Aba ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Pada zaman dahulu kala berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa
yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, oma opa, rekan muda, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih. Pada sore hari ini, perayaan Ekaristi temanya syukur, misa syukur. Jadi saya tidak membahas, tidak memberikan renungan mengenai pesta Maria Bunda Allah. Saudara-saudari yang terkasih, saya mau mengajak merenungkan soal waktu. Sederhana ya, tapi rumit sebetulnya. Waktu. Apa itu waktu? Apa itu waktu? Mengapa tanggal 1 Januari dinanti-nantikan? Apa istimewanya? Bukankah waktu berjalan begitu saja? Namun di banyak tempat dirayakan bersama-sama, menghitung detik-detiknya, 1, 2, atau baliknya 10, 9, 1, jeder, kembang api. Lalu ada kertas-kertas yang bertebaran. Sejenak kita happy bersama-sama. Saya nggak tahu happy-nya di mana. Karena tahun 2023 telah berlalu. Dan kita akan menapaki dengan sebutan tahun 2024. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Saya bukanlah seorang filosof. Saya seorang imam yang senantiasa juga pernah trauma dengan waktu namanya. Waktu saya di Atmajaya, beberapa kali saya mengalami yang namanya takut pagi. Ngeri. Hidup saya ngeri. Takut pagi. Dan ternyata pagi ada. Dan saya semakin takut. Semakin takut. Trauma. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan waktu. Waktu lalu, waktu yang akan datang, yang akan kita sambut. Poin yang pertama, waktu itu begitu misteri. Misteri. Kita sesungguhnya memasuki lorong waktu, time tunnel, kata orang. Tak ada yang tahu masa depan, nggak ada yang tahu. Apakah ada bencana, atau 2024 ini aman-aman saja? Para peramal, kalau ada yang meramal di sini, sungguh saya tidak percaya. Bohong. Termasuk juga kalau ada orang, Romo lihat garis tangannya, telapak tangannya. Saya mau baca hidup Romo. Hebat ya. Bisa membaca hidup saya.
melalui garis telapak tangan. Apa yang dikatakan, saya mengatakan bohong. Saya nggak percaya. Mengapa? Karena masa depan itu milik Tuhan, Ibu Bapak. Milik Tuhan. Bukan miliknya peramal, bukan miliknya dukun-dukun, bukan. Apalagi kita menjelang pilpres. Ya, konon katanya para politisi datang ke orang pintar atau apalah ya. Saya nggak ngerti. Padahal masa depan itu adalah milik Tuhan, milik Tuhan. Bukan peramal, bukan dukun-dukun. Bila ada masalah, saya punya keyakinan pasti ada solusinya. Kalau tidak ada solusi, artinya ya tidak ada masalah. Nggak ada solusi kok, ada masalah. Tapi berbahagialah juga orang-orang yang punya prinsip. Hidup ini tidak ada solusinya. Karena dengan demikian dia nggak punya masalah. Jadi masalahnya itu adalah karena dia nggak punya masalah, maka dia bermasalah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam bahasa Sanskerta, waktu itu disebut kala. Dan herannya ketika saya search di Google, kala itu bukan hanya diartikan waktu, manakala, dikala, tetapi juga diartikan kematian. Saya bingung juga nih. Ketika kita bicara tentang tahun 2023, kita bicara tentang kematian rupanya. Maka tak jarang orang Indonesia punya kebiasaan lupa. You punya utang, lupa. Tidak ingat lagi. Yang mengerikan itu adalah melupakan jejak-jejak sejarah. Mungkin itu artinya ketika orang menyebut kala, waktu, yang berarti kematian. Namun sesungguhnya waktu tak pernah bisa mati. Ia terus-menerus bergulir. Maka kita menyambutnya tahun 2024. Itu sebab ketika saya punya trauma, hidup saya depresi, takut pagi, takut esok hari, saya harus menghadapinya. Karena apa? Karena betul, waktu tidak bisa dihentikan. Kalau dihentikan, itu namanya kiamat. Itu bahasa Sanskerta, waktu, kala. Bagaimana dengan bahasa Yunani? Waktu terbagi dua, Kronos dan Kairos. Maka kita kenal kronologi, kronik. Kemarin ada frater yang ngirim WA ke saya. Jadwal di pertapaan. Bangun jam 3 pagi. 3.15 ibadat pagi, ibadat bacaan. Sampai penutupnya. Dalam hati saya mengatakan, itu yang namanya kronologi. Catatan-catatan. Jadi kalau ibu bapak setiap hari bangun jam 5 pagi, ada jadwalnya, itu sebetulnya waktu yang disebut dengan kronos. Hanya sekedar informasi. Beberapa kali
saya mengangkat telepon di sekretariat. Ada umat yang bertanya, Mas, Pak, untung saya tidak dipanggil Mbak. Nanti ada misa syukur enggak? Ada. Besok ada juga. Jadi setiap hari ada syukur ya, dalam hati. Kronos cuma sekedar catatan, informasi. Tidak bicara apa-apa kalau kita memasuki dunia kronos itu. Sementara ada yang lebih mendalam, namanya kairos. Waktu kairos. Waktu yang berahmat. Dan inilah yang penting, saudara-saudari yang terkasih. Maka setiap kali ada pergantian tahun, orang membuat resolusi namanya. Kalau ada orang yang membuat resolusi, saya punya keyakinan dia sedang memasuki waktu yang namanya kairos. Resolusi artinya keputusan yang ingin diambil. Aku ingin berubah. Aku ingin mengubah diriku. Resolusi. Contoh kecil. Aku mau diet. Aku mau diet. Entah mengapa berat badannya malah bertambah. Nggak tahu kenapa. Ya karena makan terus. Tidak ada diet. Kemarin saya baru check up. Kemudian dokternya bilang, Romo overweight. Gila ya, badan segini masih dibilang overweight. Romo harus menurunkan badan 5 kilo lagi. Maka 2 hari ini saya nggak makan. Nggak makan siang, nggak makan malam. Cuma makan sebuah apel saja. Tapi rencana hari ini mau makan. Jadi tambah lagi. Tidak ada yang namanya resolusi. Ada orang yang mau apa ya? Aku mau mencintai. Tetapi entah mengapa kebencian yang bertambah. Ada resolusi. Tetapi ya tidak dijalankan. Kalau begitu bukan lagi waktu kairos. Ya cuma kronos saja. Aku mau diet. 2024 aku mau diet. Tapi makanya ya setumpuk. Enggak ada artinya. Itu sebab saudara-saudari yang terkasih, kita membutuhkan rahmat betul. Thomas Aquinas mengatakan kodrat membutuhkan rahmat. Maka kalau di sini atau saya mengandalkan kekuatan sendiri, jatuh sama seperti orang mau resolusi diet, tetapi malah tambah berat badannya. Membutuhkan rahmat. Maka melihat tahun 2023 apapun itu, rasa-rasanya bukan sekedar catatan. Oh, aku pernah ke sini, aku pernah ke situ, bukan. Itu tidak ada maknanya. Tidak ada makna sama sekali. Itulah masa lalu yang memang harus ditinggalkan. Betul, waktu yang disebut dengan oleh orang-orang Sansekerta, kematian harus ditinggalkan, harus dihentikan. Tetapi selanjutnya orang membutuhkan rahmat. Bagaimana caranya? Caranya melihat masa lalu dan dijadikan pembelajaran. Orang udah tahu pinjol itu mengerikan. Tapi tetap aja orang pinjol meminjam online itu.
Kalau begitu, tidak ada pembelajaran. Saya check up. Oh, tahu kolesterol sekian, ini asap uran sekian. Tapi ya udah, saya tidak melakukan apapun. Kalau begitu, itu cuma catatan aja. Medical check up pun juga catatan. Padahal kalau orang sudah medical check up, kan harus orang memperhatikan. Oh iya ya, saya harus mengurangi ini, saya perlu olahraga. Nah, kalau seperti itu yang disebut dengan pembelajaran. Orang belajar. Istilah belajar seumur hidup, ya seperti itu, Ibu dan Bapak, saudara-saudari yang terkasih. Kalau demikian, kalau kita bisa belajar, peristiwa-peristiwa masa lalu dijadikan pembelajaran, itulah yang disebut dengan pengalaman rahmat. Itulah kita memasuki waktu yang namanya kairos, bukan kronos. Yang pertama, yang kedua. Di Netflix saya baru saja menonton film, maka saya mau ceritakan ya, filmnya. Karena saya punya cerita, kalau nggak nonton film saya nggak punya cerita. Ini cerita film fiktif, penuh dengan kejahatan. Ada seorang kakak datang ingin menghadiri pemakaman adiknya. Dia pernah dipenjara, keluar, dan datang menghadiri pemakaman adiknya. Pemakaman adiknya itu tercatat secara kronologis sebagai kecelakaan lalu lintas, nabrak pohon, dan cenderung bunuh diri. Karena di dalam mobil itu terdapat minuman alkohol, ada beberapa botol di sana. Sang kakak hadir dan mendapatkan informasi seperti itu. Selidik punya selidik, ternyata adiknya, iparnya, ponakannya itu masuk ke dalam dunia mafia. Mafia narkoba, mafia pembuatan video porno. Ipar dan ponakannya diperkosa pula. Mereka tak berani bersuara. Diam karena takut. Namun sang kakak membela. Dia cari siapa pelakunya. Dor. Ada yang dilempar. Kejahatan ini jangan ditiru. Tapi yang menarik itu ada sebuah dialog antara paman dengan ponakannya. Kira-kira dialognya seperti ini. Nah, pamanmu ini bukan orang baik-baik. Pamanmu ini bukan orang baik-baik. Aku pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan demi kesalahan. Dan kesalahan itu berulang. Aku terperangkap pada kesalahan itu. Aku menyeret-nyeret masa lalu. Namun nak, engkau anak istimewa. Engkau begitu tegar menghadapi kejadian yang mengerikan. Lalu si ponakan bercerita, "Iya paman, saat itu aku tidak sadar. Sangat tidak sadar. Aku ingin pulang, tapi tak berdaya." Pamannya berkata, "Tidak, engkau tidak bersalah. Engkau tidak bersalah. Engkau terjebak pada waktu yang tidak tepat.
Engkau anak istimewa, begitu tegar menghadapi kejadian yang mengerikan. Engkau punya masa depan. Jangan menatap masa lalu seperti pamanmu. Tataplah ke depan hidupmu. Itu namanya hidup berpengharapan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita semua punya kisah hidup. Kisah hidup yang memalukan, kisah hidup yang menjijikkan, kisah juga hidup yang penuh syukur, penuh syukur. Para Yesuit membuat sebuah buku, mungkin saya pernah mengatakan, menghitung embun. Bukunya bagus sekali. Embun kok bisa dihitung? Betul. Embun tidak bisa dihitung. Tetapi itulah rahmat Tuhan yang sesungguhnya tidak bisa kita hitung. Rahmat itulah yang senantiasa menghapus kisah-kisah memalukan kita. Rahmat itulah yang menghapus segala kisah-kisah menjijikan di dalam perjalanan hidup kita. Tidak apa-apa kalau kita punya kisah-kisah yang memalukan seperti itu. Jadikanlah pembelajaran. Kalau demikian, kita memasuki waktu yang namanya waktu Kairos. Waktu yang berahmat, waktu yang menatap masa depan penuh dengan harapan. Silakan merenungkan. Kita berdiri, kita ungkapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Kita diperkenankan menyapanya Allah Bapa. Tahun yang baru ini kita serahkan kepadanya dalam doa-doa kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para romo, semoga Allah Bapa melimpahkan Roh Kudus kepada Sri Paus, para uskup dan para romo, agar senantiasa bersemangat mengembalakan umat Allah di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi nusa dan bangsa. Semoga Allah Bapa memberkati nusa dan bangsa ini, agar selalu terjaga keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi ujung gereja Indonesia pada perubahan iklim, semoga Allah Bapa memberikan rahmat-Nya kepada kita, agar senantiasa bersyukur karena Tuhan telah berkenan menjadi manusia. Dipenuhi oleh rasa syukur itu, kita terdorong untuk secara individual maupun kelompok ikut mengatasi masalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang kini mengancam bumi sebagai rumah kita bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, terima kasih pada Allah Bapa yang telah mendampingi kita selama tahun ini, sehingga kita semakin dapat berbelas kasih pada sesama. Marilah kita mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk intensi misa. Mohon rahmat kesembuhan bagi Bapak Subagio Widianto. Mendoakan kedamaian jiwa dan kehidupan kekal bagi Bapak Wijaya Tanu 5 hari yang lalu. Ibu Elizabeth Puspadewi Pradapa, Bapak Thomas Budi Dharma Citra Dinata. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami mohon agar Bunda Maria yang Kau perkenankan mengandung Allah manusia, merestui dan mengantar permohonan kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Bapa mah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kuasa, segala sesuatu yang baik, Engkaulah yang memulai dan menyelesaikannya pula. Dengan gembira hati kami merayakan Santa Maria Bunda Allah pada pembukaan tahun baru 2024 nanti. Engkau telah memulai karyamu dengan rahmat. Kini kami mohon selesaikanlah karyamu itu, sehingga kami dapat memperoleh kebahagiaan yang bersumber daripadamu, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada perayaan Pesta Santa Maria Bunda Allah. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan para saudara yang mohon didoakan dalam misa kudus ini. Biarlah mereka Kau persatukan, Kau sempurnakan dalam cinta kasih, dan berikanlah mereka harapan yang mereka cita-citakan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah yang kami pestakan hari ini, bersama Santa Maria Regina pelindung paroki, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menebus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kristus itu kemarin, sekarang dan masa mendatang sepanjang masa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur karena dengan gembira hati kami telah menyambut sakramen surgawi. Kami mohon semoga Santa Maria tetap perawan yang kami imani sebagai Bunda Putramu, Bunda Gereja, Bunda Allah, merestui kami dalam perjalanan menuju hidup kekal di bawah naungan-Mu, demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Maria Kristina dari lingkungan Santa Yosefin Bakita, wilayah 6, dengan Simon Richard Harris dari Wales. Merupakan pengumuman pertama. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. 2. Misa Tahun Baru, Senin 1 Januari 2024, diadakan pukul 9. 3. Misa Jumat pertama, tanggal 5 Januari, diadakan 3 kali, pukul 6, 12 dan 19.30 dengan adorasi. 4. Sabtu tanggal 7 Januari akan diadakan Misa Sabtu pertama, doa senakel, pengakuan dosa dan adorasi pukul 6 pagi. Mohon kehadiran umat. 5. Telah dibuka pendaftaran untuk penerimaan komuni pertama tahun 2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. 6. Mohon kerjasama umat untuk tidak merusak stiker barcode, stiker evakuasi, dan membuang sampah sembarangan. 7. Jumlah kolekte Sabtu, Minggu, dan Senin, tanggal 23 sampai dengan 25 Desember. Kolekte pertama sejumlah Rp112.213.567. Kolekte kedua sejumlah Rp245.358.635. Sekian pengumuman dan terima kasih. Bapak, saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, paroki berharap sekali kalau ada umat yang memiliki background, latar belakang psikologi, profesi psikolog, silakan untuk membantu paroki, karena banyak umat sekarang ini bukan hanya mengalami masalah-masalah dalam keluarga, tapi juga banyak anak muda kita yang sekarang mengalami gangguan mental atau kesehatan mental yang tidak baik. Jadi perlu ditangani. Mohon bantuannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya komunitas pastoran, Dewan Paroki Harian, Dewan Paroki Pleno, mengucapkan selamat jelang tahun baru 2024. Kami berharap nanti setelah perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapak boleh mengadakan makan bersama di rumah. Gak perlu undang saya, gak perlu. Saya gak perlu diundang. Romo Sil kalau diundang mau, silakan juga. Kita mau makan di pastoran aja sebagai anggota keluarga untuk bersyukur atas tahun 2023, berharap akan 2024 yang lebih baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita.
pada sore menjelang malam ini. Terima kasih juga para pelayan liturgi yang telah memeriahkan perayaan Ekaristi ini. Selamat hari Minggu, mohon kita berkat Tuhan. Doa berkat perutusan Tuhan bersamamu. Doa-doa keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, orang-orang yang akan kita jumpai diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan syukur kita sudah selesai. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan.